di Leaders Summit dan Leaders Declaration. Nah, apa yang dilakukan oleh B20 Indonesia juga merupakan manifestasi dari kesiapan Indonesia untuk bertransformasi dan memasuki era baru, era digital. Tidak ada kata yang bisa kita pilih selain dari ini menjadi satu keniscayaan yang kita lakukan, karena potensi digital kita, downstream digital kita, termasuk digital ekonomi yang sangat besar dan sangat menjanjikan. Saya kira sekali lagi Kementerian Kominfo sebagai leading sektor di Digital Economic Working Group G20 yang menyampaikan rasa terima kasih dan respectnya kepada B20 yang bekerja begitu luar biasa, dan terhadap rekomendasi-rekomendasinya pasti bermanfaat untuk policy making atau kebijakan-kebijakan akan dibuat oleh Indonesia dan oleh G20 members yang berhubungan dengan pengembangan ruang digital di masa yang akan datang. Nah, satu yang saya perlu tambahkan, karena ini saling tolak-tolak. Salah satu yang disampaikan oleh Kadin dan B20 Indonesia adalah yang berkaitan dengan digital divide, ICT infrastructure upstream. Perlu saya sampaikan, direktif Bapak Presiden begitu jelas dan tegas bahwa pemerintah Indonesia mengambil bagian di dalam penggelaran infrastruktur hulu teknologi informasi dengan cara ikut mengambil bagian di dalam menghubungkan fiber optic network atau jaringan fiber optic di Indonesia, menghubungkan titik-titik fiber optic yang belum terhubung melalui program Palaparing dan Palaparing integrasi. Palaparing sendiri adalah 12.400 km dari 359.000 km fiber optic di Indonesia, di darat dan di laut, inland and subsea fiber optic cables. Kita juga sudah memulai untuk membangun fiber optic atau palaparing integrasi dengan panjang sekitar 12.100 km di darat dan di laut. Kita berharap bahwa dengan terhubungnya atau selesainya dibangun fiber optic ini, maka jaringan pita lebar Indonesia akan terhubung di seluruh Indonesia. Kita juga sedang menggalakkan pembangunan middle mile. Tidak saja memberikan tugas itu kepada operator seluler dan operator telekomunikasi, tapi pemerintah mengambil bagiannya secara konkret berupa kebijakan afirmatif dengan membangun fiber microwave link, fiber link, dan satelit. Ya, saya sudah diberi laporan bahwa pada kuartal pertama tahun 2023 high throughput satellite pertama hot standby akan diluncurkan ke orbit dengan kapasitas 150 gigabit per second. Di semester kedua tahun depan, Satria 1 akan diluncurkan ke orbit dengan kapasitas 150 gigabit per second. Atau dua satelit ini setara dengan 300 gigabit per second, 6 kali lipat kapasitas satelit yang saat ini Indonesia gunakan untuk telekomunikasi. Saat ini kita menggunakan 9 satelit dengan total kapasitas 50 gigabit per second. Di saat yang bersamaan, pemerintah dan operator seluler bekerja bersama-sama untuk memastikan the last mile, yaitu pembangunan base transceiver station di wilayah 3T dan non 3T atau wilayah komersial. Saya berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan operator seluler yang telah memberikan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan base transceiver station di wilayah komersial ya secara bersamaan dengan pemerintah membangun base transceiver station di wilayah-wilayah 3T. Nah, pembangunan ICT infrastructure ini kita harapkan nanti akan memperkecil digital divide. Dengan demikian keseluruhan wilayah Indonesia akan terhubung dan tersedia akses internet dan jaringan sinyal 4G sebagai backbone telekomunikasi kita. Ya. Di saat yang bersamaan, ya,
itu kita harapkan juga sebagai enabler yang penting bagi pengembangan downstream digital sektor hilir. Downstream sektor hilir ini adalah seperti apa? Pengembangan e-commerce, pengembangan fintech, pengembangan health tech, pengembangan edutech dan lain sebagainya yang berbasis digital. Dengan demikian, maka usaha bersama kita ultramikro, UMKM dan ultramikro ya dapat mengambil bagian di dalam proses transformasi digital nasional. Kita sama-sama tahu UMKM kita banyak jumlahnya 65,4 juta. Saat ini 19 jutanya sudah digital on board. Kita berharap di akhir Kabinet Indonesia Maju 30 juta UMKM Indonesia sudah digital on board. Dan kita juga tahu ya, UMKM Indonesia adalah penyumbang 60% dari GDP nasional. Sehingga perlu kita memberikan dukungan yang kuat ya agar UMKM kita itu bisa ya terhubung dengan marketplace dan produk-produk karya UMKM Indonesia dikonsumsi oleh Indonesia sendiri. Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah afirmatif melalui belanja APBN dan BUMN yang totalnya sekitar 1.500 triliun. Saya juga berharap dan mengimbau sektor privat Indonesia juga mengambil peran untuk mengutamakan produk-produk karya UMKM Indonesia. Nah, di saat yang bersamaan tentu kita harus menjembatani juga yang berhubungan dengan ketersediaan dan kesiapan digital talent di semua level, apakah basic digital skills, intermediate digital skills, dan advanced digital skills kita siapkan. Hari ini kita luncurkan juga yang disebut dengan Digital Leadership Academy, yaitu program yang berhubungan dengan pelatihan terhadap policy makers, baik itu pejabat-pejabat pemerintah, pemerintah daerah, dan founders startup. Digital Leadership Academy bekerjasama dengan 8 universitas top di dunia. National University of Singapore, Tsinghua University, University of Oxford, Cambridge University, Imperial College London, Harvard Kennedy Schools, MIT, dan lain sebagainya. Nah, kita berharap bahwa pembangunan ICT infrastructure dan pengembangan digital talent Indonesia mampu nanti untuk meningkatkan peran Indonesia di dalam digital ekonomi yang saat ini bertumbuh dan berkembang dengan besar. Demikian saya kira tambahan. Masih seperti mungkin menambahkan aja, intinya adalah di sini adalah Indonesia baru di mana public dan private sector kita bersama-sama. Karena utamanya tadi mungkin Pak Putu sudah menjelaskan semuanya, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa digital transformation secara ekonomi ini bisa menguntungkan untuk UMKM. Kita harus membangun ya seperti Pak Putu katakan UMKM tersebut, tapi kuncinya dari Pak Putu juga sudah ada kan bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Karena akhirnya kalau tidak terjadi sumber manusia, revolusi industri yang sedang kita hadapi semua ini bisa menjadi sebuah revolusi sosial. Karena itu makanya kami bahwa sumber daya manusia ini harus kita bangun, dan disinilah kerjasama gotong royong antara public dan private. Dan tadi sekali juga mau memberikan kata Pak katakan ini karena kerja bareng, jadi juga kita mengharapkan private sector, yaitu semua perusahaan-perusahaan dari yang besar sampai yang kecil bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan dan infrastruktur ini, dan juga akhirnya lahir kepada namanya digital. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Mungkin updating sedikit mengenai B20. Jadi kita sekarang sudah, kalau namanya marathon, sudah setengah jalan. Jadi dari inception meeting Januari akan nanti main summitnya B20 Summit akan terjadi di bulan November 13-14, itu back to back dengan G20 Summit. Dan task force pada hari ini, Digitalization Task Force, adalah salah satu task force utama daripada B20 Indonesia, dan fokusnya seperti diketahui ada 3 ya, healthcare architecture, kemudian digital transformation, dan energy transition. Jadi memang digitalization ini sangat dikedepankan sebagai priority issue di dalam B20. Dan pada kesempatan hari ini adalah kita baru selesai Pak Giri ya, policy recommendation. Jadi kita selama 6 bulan dari bulan Januari sudah menyelesaikan policy recommendation, sekarang sudah difinalkan. Kemudian selanjutnya ini kita mengadakan dialog. Jadi sekarang kita mulai mengadvokasi dan
memang kita bersyukur karena dari awal pemerintah dan bisnis sudah bersama-sama. Jadi kita sudah selalu sudah saling berkonsultasi dan jadi nantinya pada saat resminya kita masukkan policy recommendation kita, tentu saja pemerintah melalui digitalization working group juga sudah melobi negara-negara G20 lainnya. Jadi ini harapan kami supaya policy recommendation bisa masuk dalam komunikasi daripada leaders nantinya. Nah, selain daripada itu, saya mau menekankan di sini selain policy recommendation, kami juga jelas sesuai arahan daripada Presiden harus memiliki legacy. Jadi presidensi B20 tahun ini agak sedikit beda karena Presiden mau ada concrete dan actionable result. Jadi legasinya apa? Jadi untuk yang berhubungan digitalisasi, legasinya salah satunya tadi berhubungan dengan akselerasi digitalization untuk MSME atau UMKM. Dan di sini kita melakukan legacy project yang kita namakan Wiki, di mana di sini adalah untuk scaling up, jadi untuk meningkatkan namanya UMKM naik kelas melalui digitalisasi. Jadi ada 1000 UMKM didorong. Nah di sini poinnya adalah kita melakukan learning daripada capacity building, tapi juga kita melakukan the actual business matching untuk UMKM yang bisa untuk mempunyai network yang memungkinkan mereka untuk bisa mengembangkan bisnisnya melalui business matching online platform. Kemudian kita juga tentu saja mau memastikan bahwa kapasitas daripada UMKM melalui digitalisasi ini juga didukung oleh melalui perusahaan besar ke UMKM melalui supply chain yang ada melalui digitalisasi. Nah, kalau kita lihat memang di dalam ini kita juga memprioritaskan dari segi bagaimana connection itu melalui B20 Connect. Jadi untuk pertama kalinya hari ini kita juga tadi mulai mensosialisasikan bahwa B20 Community itu punya B20 Connect. Itu apa? Adalah platform di mana semua B20 Community saat ini kita sudah ada lebih dari 2000 bagian dari CEO global CEO seluruh dunia. Nah itu mereka memiliki B20 Connect di mana perusahaan-perusahaan bagian daripada B20 itu bisa melakukan networking, business matching dengan pelaku-pelaku usaha lainnya di seluruh dunia. Jadi ini mereka juga bisa menampilkan proyek maupun produknya, dan memang Indonesia sendiri sebagai tuan rumah juga memanfaatkan kesempatan B20 ini untuk bisa lebih men-showcase proyek-proyek yang ada di Indonesia. Jadi kita melalui B20 Connect nanti hubungannya linkage-nya kepada pelaku usaha dan investor dari luar negeri juga akan sangat besar. Juga terakhir mungkin kita juga memiliki platform seperti online One Women Global Empowerment Platform, di mana ini juga sesuatu yang sangat penting karena OGB One Global Women Empowerment Platform ini juga bisa mengconnect dan memfasilitasi para UMKM juga, khususnya kita akan launching yang namanya OGB platform ini untuk financing dan lain-lainnya. Jadi ini banyak sekali aspek yang kita hubungkan melalui B20 dan G20, di mana para pelaku usaha dari berbagai negara ini bisa bersama-sama membuatkan satu legacy dan output yang lebih konkret. Demikian. Terima kasih. Jadi apakah dari sampaikan bahwa poin pertama adalah bahwa musibah tadi ini mengalami sebenarnya dari 20 khususnya masalah digitalisasi, kita melaporkan ke 50 atau sosial juga selama 6 bulan terakhir. Nah setelah ini nanti masih akan diwujudkan dengan beberapa safety events sampai nanti menuju ke acara di 2020 November. Nah yang kedua adalah saya menambahkan yang sepakat buat info tadi, kami di Telkom Group Telkomsel komit untuk mendukung pemerintah dengan aktivitas dan program termasuk juga dari pembangunan BTS di berbagai daerah baik di Jakarta maupun di Jakarta. Nah selain connectivity tentunya juga di sisi platform meskipun kita juga coba aktif untuk berkontribusi membangun dan ujungnya adalah kita yakini bahwa digitalisasi ini negara kita akan lebih maju. Terima kasih. Ya.
Baik.